Mahabbah merupakan sebuah program baru yang dikemas oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Dari pantauan awak media, program Mahabbah yang berlangsung di Kecamatan Kalirejo, Jumat 23 Februari 2024 adalah yang keempat kalinya. Acara yang dipusatkan di Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo tersebut dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Haji Musa Ahmad menyampaikan Jumat Mahabbah adalah program pemerintah Pemkab Lampung Tengah, yaitu berbagi kebaikan, mencari pahala, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa Ahmad menjelaskan sejak awal ia memimpin Lampung Tengah selalu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, melalui program Jumat Mahabbah, Musa Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk berbuat kebaikan dan mempraktikannya di masyarakat. Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut mengutip sebuah surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu Allah akan menyayangi hambanya yang telah berbuat salah dan melakukan tobat dengan sesungguhnya. Para tokoh agama, pagi hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah kita semua dalam rangka menjalankan satu program kita, yaitu Jumat Mahabbah. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas kehadiran semua, para kiai, para tokoh agama pada pagi hari. Sebelumnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak pada seluruh stakeholder, pada seluruh warga masyarakat yang baru beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama melaksanakan pemilihan umum kita, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan kita yang di Lampung Tengah. Alhamdulillah, Pak Kiai, pada umumnya pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Lampung Tengah bisa berjalan dengan baik dalam situasi kondisi yang cukup baik, kondisi keamanan kita pun demikian juga cukup stabil. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini yang pertama tentu adalah berkat kesadaran oleh seluruh warga masyarakat kita semua dalam rangka bisa menyalurkan hak yang masing-masing, suaranya masing-masing dalam rangka menentukan sebuah pilihan, dalam rangka kita berharap bahwa Indonesia ini ke depan juga harus lebih baik di mata tahun yang akan datang. Oleh karena itu, para kiai, para ustadz, harapan saya tidak hanya sekedar kita menyalurkan aspirasi saja, tidak hanya sekedar kita memilih saja, tetapi hari ini saya mengajak kita semua, harapan saya bahwa kita sama-sama mendoakan para wakil rakyat kita, para pemimpin kita yang sudah kita pilih. Masing-masing kita kemarin bukan hanya sekedar menghantarkan beliau-beliau bisa terpilih, tetapi harapan saya bahwa kita juga harus mendoakan mudah-mudahan seluruhnya diberikan amanah oleh Allah dalam rangka menjalankan apa yang sudah tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat maupun pemimpin kita di Indonesia ini. Karena secara sejujurnya, Pak Kiai, ini mohon maaf, kalau kita hanya sekedar mencoblos saja, memilih saja, saya yakin tidak cukup, Pak Kiai. Karena apa, harapan dan keinginan kita dengan pemilu kita ini betul-betul ada sebuah perubahan di tengah bagian masyarakat kita semua. Kalau kita bicara undang-undang, kalau kita bicara Pancasila tentang demokrasi ini, yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, kita sama-sama tahu bahwa yang ikut melahirkan Pancasila itu para ulama kita semua di Indonesia ini. Dan kalau mau ditelisik lagi, sesungguhnya kerakyatan atau sila keempat itu harapan para ulama bukan yang seperti ini sesungguhnya. Kalau sekarang ini kan demokrasi liberal, demokrasi yang kita tiru dari barat. Bahwa sekarang ini 50% plus 1, Pak Ustadz ini, itu yang menang. Itu yang dianggap benar. Menang itu sebenarnya belum tentu benar. Tapi harapan dari sila keempat para ulama kita, pendahulu, pendiri bangsa ini, walaupun sudah 99% mengatakan A, tetapi ada satu yang mengatakan ternyata satu itu yang benar, seharusnya kita harus ikut yang satu itu, bukan yang 99%. Itu sebenarnya makna sila keempat. Tetapi inilah era demokrasi kita, pemilihan secara langsung, pemilihan dengan suara terbanyak, ini konsekuensi yang harus kita terima. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi mohon kiranya kita sama-sama mendoakan seluruh wakil rakyat kita ke depan, para pemimpin bangsa kita ke depan, betul-betul bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat kita, untuk bangsa kita semua.
Lalu yang berikutnya, Pak Kiai, ini Jumat Mahabadi yang keempat kita lakukan. Pertama di Kecamatan Seputi Agung, yang kedua di Terusan Unyai, yang ketiga kemarin di Kecamatan Bunggur, dan yang keempat di Kecamatan Kalirejo. Jumat Mahabah ini, Pak Kiai, mohon maaf, sebenarnya ini terilhami dengan sebuah perjalanan panjang saya. Kurang lebih 9 bulan. Secara jujur, saya sampaikan memang ada pergolakan yang luar biasa di dalam diri saya. Terakhir, puncaknya 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 26 November yang lalu, saya mendapatkan petunjuk, mendapatkan bisikan suruh berangkat ziarah ke Sunan Ampel selama 3 hari. Ada hal yang berbeda. Pada saat saya hadir, saya datang sampai Surabaya. Malam Jumat saya diminta untuk melakukan sholat hajat tapi menggunakan kain mori. Besoknya petunjuknya datang ke makam Sunan Ampel, suruh mengikatkan kain mori itu di batu nisan. Sunan Ampel. Pada saat saya keluar dari makam Sunan Ampel itu, badan saya terasa lemas, luar biasa. Pulang saya ke hotel. Besoknya juga saya harus datang lagi, jam 1 siang. Saya baru berdiri di depannya karena nunggu juru kunci. Itu sama lagi, luar biasa, lemas sekali, berdiri hampir tidak mampu. Begitu pula pas hari Minggunya, sama yang saya rasakan. Begitu saya pulang, di luar kesadaran saya, alhamdulillah Pak Kiai, 3 bulan terakhir dari tanggal 26 November, semenjak saya hadir ziarah ke makam Sunan Ampel itu, alhamdulillah 3 bulan sudah berjalan ini, saya tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan bahkan saya tidak berangkat kerja kalau saya tidak melaksanakan sholat duha. Luar biasa, tanpa saya sadari. Kalau dulu kadang-kadang agak aras-arasan, ini sama sekali, terasa ngantuk saja tidak, kerja 3 sampai subuh. Dilanjut lagi pada saat bulan Januari, saya kembali mendapatkan petunjuk untuk berangkat ziarah ke Sunan Kalijaga. Berangkat ke sana, dan saya mohon maaf Pak Kiai Rubani, saya termasuk yang mengamini petunjuk dari Pak Kiai Haji Hanif Pasuruan dan Gus Dur. Insya Allah menurut keyakinan saya karena mendapat petunjuk saya bahwa sesungguhnya makam Sunan Kalijogo itu tidak di Kadilangu tetapi berada di Tuban. Berdasarkan yang saya alami. Pulang dari sana hampir di rumah makan, karena punya makan, saya berniat. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, kemampuan, setiap Jumat saya ingin ngantor pakai sarung. Saya niat bersama. Begitu pulang, saya kena bermalam di Semarang. Saya tidak sadar, begitu sampai Merak, naik kapal, ternyata saya dari hotel saya Merak itu sudah pakai sarung. Pulang itu pakai sarung, sampai Merak itu baru sadar tuh, saya sudah pakai sarung ternyata. Akhirnya saya beranikan diri, walaupun berat rasanya, saya khawatir cuma satu, kalau saya tidak istiqomah itu saya khawatir. Akhirnya pada saat itu saya berangkat Jumat ke kantor, saya pakai sarung. Walaupun gundah di hati saya, tetapi di saat kegundahan saya muncul sebuah keyakinan saya bahwa hal-hal yang baik, tujuan baik itu memang perlu disiarkan. Saya berangkat, bismillah, ke kantor pakai sarung. Tahu Pak saya datang, pakai sarung. Iya, saya terlihat oleh hari saya pakai sarung. Begitu 2 minggu perjalanan saya, 2 Jumat, saya pokoknya hampir setiap malam saya selalu dibisiki Pak Kiai. Selalu dibisiki penggalan ayat. Begitu saya buka ternyata surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Begitu saya baca, ternyata Allah itu yang menyayangi hambanya yang pernah berbuat salah tetapi melakukan tobat yang sesungguhnya. Dan saya lihat lagi dihias para ulama bahwa Allah itu lebih sayang dengan hambanya yang bersalah tapi bertobat dibandingkan orang yang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Luar biasa. Ya. 2 minggu, begitu 2 Jumat saya melakukan ini,
muncul lagi bahwa saya harus melakukan ini, bahkan mohon maaf Pak Kiai, termasuk Jumat Mahabbah itu bukan dari saya. Program Jumat Mahabbah tersebut diakhiri dengan makan siang bersama dengan jajaran OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan melakukan sholat Jumat di Masjid Nurul Iman di Dusun 4, Kampung Kalidadi. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Dan untuk semuanya jamaah, habis ini kita sama-sama